Kembali berjumpa dalam program renungan singkat dari channel YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yosudiuto. Dan saya berharap keadaan kita dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan puji Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, kalau Anda teringat kepada satu kisah ketika orang Israel keluar dari Mesir menyeberang Laut Merah, dan kemudian Tuhan berikan banyak pelajaran kepada mereka. Dan cara Tuhan mengajar salah satunya adalah lewat baijuci sebagai alat peraga. Saat kita bicara mengenai baijuci, pasti pikiran kita terpikir mengenai bilik suci, lalu bilik kemah suci, di sana ada ornamen atau perkakas, lalu ada pelataran, di sana ada mesbah pembakaran, ya ada pula bejana pembasuhan. Tapi tahukah saudara bahwa semua baijuci itu atau ornamen yang tadi saya sebutkan dan dua bilik yang tadi saya sebutkan tadi terlindungi atau tertutup oleh pagar. Dan pagar baijuci itu terdiri dari tiang-tiang. Ya, kalau Anda baca dalam Keluaran 27, baijuci yang pertama kali Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk didirikan, maka terlindung oleh pagar yang terdiri dari tiang-tiang. Jumlahnya banyak. Keluaran 27 mengatakan ada puluhan tiang yang menjadi dasar daripada pagar-pagar itu dapat berdiri kokoh. Dan tahukah saudara bahwa tiang itu menggambarkan kita? Di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15 dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kita jemaat Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh karena itu ada istilah orang-orang muda sebagai tiang-tiang penopang jemaat di masa depan. Jadi istilah ini memang berasal daripada Alkitab. Kita sebagai jemaat Tuhan adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan ada satu hal yang menarik, saudara. Tiang-tiang di baijuci itu, mereka terhubung satu dengan yang lain, dan itu yang membuat mereka berdiri kokoh. Di padang gurun dengan angin yang bertiup kencang, belum lagi beban yang harus ditanggung oleh tiang-tiang itu, karena di atas tiang-tiang itu haruslah digantungkan kain lenan yang cukup tebal. Dan kalau Anda bisa bayangkan ketika kain lenan digantungkan lalu ada angin bertiup kencang, tentunya tiang-tiang itu tidak bisa berdiri sendiri. Dan untuk membuat tiang itu menjadi kokoh, selain dasar dan fondasinya, maka antar tiang itu juga haruslah terhubung satu dengan yang lain. Dalam Keluaran 27 ayat yang 10 dikatakan, tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu haruslah 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya haruslah dari perak. Jadi memang antar tiang itu terkait atau terhubung satu dengan yang lain. Dan bahan yang menghubungkan antar tiang itu adalah terbuat dari perak. Saudara boleh ingat nanti mengenai perak. Saya akan bahas nanti penyambung antar tiang yang terbuat dari perak. Dan sekarang aplikasi buat kita sebagai jemaat Tuhan yang kita adalah tiang-tiang kebenaran, tiang-tiang penopang atau dasar kebenaran, kita haruslah memiliki sebuah persatuan agar jemaat dapat berdiri kokoh. Bagaimana caranya? Masing-masing kita punya latar belakang masing-masing. Kita punya ide di dalam kepala kita masing-masing. Dan menyatukan berbagai macam ide dengan orang dari berbagai latar belakang ini sesuatu yang tidaklah mudah, saudara. Tetapi Tuhan bisa menyatukan kita. Bagaimana caranya? Kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Mazmur 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini Tuhan berikan kepada semua kita. Ketika dikatakan letih lesu dan berbeban berat, ini bicara mengenai beban yang disebabkan karena dosa. Kita semua orang berdosa. Artinya undangan untuk datang kepada Yesus diberikan kepada semua jemaat Tuhan. Artinya saudara, kalau masing-masing kita datang kepada Tuhan, masing-masing jemaat menyatu dengan Tuhan, maka kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan karena itu di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan juga rendah hati. Kalau Anda tahu kuk atau gandar, kalau Anda terbiasa lihat di sawah, zaman dahulu atau bahkan sampai sekarang, para petani kalau mau membajak sawah, mereka kadang-kala menggunakan 2 ekor hewan, ya lembu biasanya.
Dan untuk membuat dua lembu ini dapat berjalan bersama-sama dan supaya tidak satu berjalan ke kanan atau satu berjalan ke kiri, maka mereka menggunakan gandar atau kuk di atas punggung lembu itu. Sehingga mereka berjalan bersama-sama sesuai dengan pembajaknya atau orang yang menuntun lembu itu. Kita saat datang kepada Yesus, kita saling mendekat satu dengan yang lain, dan kita akan saling berjalan bersama-sama antar anggota jemaat. Karena mengapa? Kita berjalan sesuai dengan apa yang Yesus arahkan kepada kita. Oleh karena itu, hal pertama agar sebagai jemaat kita dapat bersatu dan berdiri kokoh adalah kita perlu datang kepada Yesus Juru Selamat kita dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Hati kita, masing-masing anggota jemaat, haruslah melekat kepada Kristus agar kita boleh mengalami persatuan dan berjalan bersama-sama antar anggota jemaat. Lalu, apakah faktor lain yang membuat kita sebagai anggota jemaat, sebagai tiang penopang kebenaran dapat bersatu antara satu jemaat dengan yang lainnya? Saudara, ingat tadi penyambung tiang di bait suci terbuat daripada perak. Dan mengapa haruslah daripada perak? Menggambarkan apakah perak itu? Di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi perak menggambarkan firman Tuhan atau janji Tuhan. Jadi kita bersatu pertama haruslah di dalam Kristus, masing-masing harus melekat kepada Kristus, dan kita haruslah disatukan oleh firman Tuhan, saudara. Jadi kita mungkin boleh mengadakan pertemuan dengan anggota jemaat, mengadakan acara-acara yang sifatnya membawa sukacita kepada kita, itu yang juga menyatukan kita, mendekatkan hubungan kita satu dengan yang lain. Tetapi kita juga haruslah saling menyatu yang disebabkan oleh firman Tuhan. Kalau masing-masing jemaat Tuhan mencintai firman Tuhan, maka mereka otomatis juga akan mengalami persatuan karena mereka akan berbicara atau mereka akan sama-sama suka dengan firman Tuhan sebagai penuntun mereka. Lalu, faktor ketiga, masih tentang perak, saudara. Apa yang dilambangkan dengan perak? Faktor ketiga untuk menolong kita sebagai jemaat Tuhan dapat bersatu erat dan berdiri kokoh sebagai tiang penopang kebenaran. Mazmur 119 ayat yang ke-72 dikatakan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Taurat adalah gambaran daripada hukum Tuhan, digambarkan sebagai emas dan perak. Nah, karena kita bicara perak, kita kaitkan ini, bahwa hukum Tuhan dilambangkan pula oleh perak. Ingat tadi, tiang-tiang yang menjadi pagar bait suci dihubungkan satu dengan yang lain dan penghubung itu terbuat dari perak. Perak selain menggambarkan firman Tuhan, juga perak menggambarkan hukum Tuhan. Kalau masing-masing kita bersatu dengan Yesus, lalu sama-sama mencintai firman Tuhan dan hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum Tuhan, maka kita sebagai jemaat, sebagai tiang penopang kebenaran, meskipun dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, kita dapat disatukan dan jemaat Tuhan dapat berdiri kokoh. Jadi ingat itu saudara, melekat kepada Yesus antar satu dengan yang lain, maka kita akan dibawa ke tengah dan saling mendekat satu dengan yang lain. Lalu kita disatukan saat kita sama-sama mencintai firman Tuhan. Dan yang ketiga, saat kita sama-sama hidup dalam sebuah ketaatan kepada hukum Tuhan. Niscaya dengan 3 faktor ini, kita dapat bersatu antar anggota jemaat sekalipun memiliki latar belakang dan ide serta kepala yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena mengapa? Antara Kristus, firman-Nya, dan hukumnya ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan kalau masing-masing kita mencintai Kristus, mencintai firman Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepada hukum Tuhan, maka kita akan dapat dipersatukan sebagai tiang-tiang jemaat dan tiang penopang atau dasar daripada kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.